Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Tes. Buat ini hidup ya Om ya? Nyala ya Bu? InsyaAllah kita akan lanjutkan lagi kajian kita dan mudah-mudahan hari ini bisa selesai dari risalah 10 kaidah di dalam memahami hati. Hari ini kita ada di halaman 126 atau dimulai dari 125 paragraf terakhir, masih dalam pembahasan pembagian hati dalam berbagai seginya. Di sini beliau mengatakan ada hati yang rusak, ada hati yang baik, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalb. Ketahuilah bahwa dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika segumpal daging ini baik, maka akan baik juga seluruh anggota tubuhnya, dan jika segumpal daging ini rusak, maka akan rusak juga seluruh anggota tubuhnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Jadi baik tidaknya amalan kita, perbuatan kita, sikap kita, dan ucapan kita juga berangkat dari baik tidaknya kondisi hati kita. Kalau kita mau mengetahui kondisi hati kita, lihat saja kondisi lahiriah kita. Tentu kondisi lahiriah yang sesungguhnya, bukan yang dimanipulasi atau dalam kamuflase dan semisalnya. Bisa diganti ini video. Ini. Nah. Jadi kita ulangi sedikit lagi. Kalau kita ingin mengetahui kondisi hati kita masing-masing baik atau sedang tidak baik, tinggal kita lihat saja kondisi lahiriah kita. Tapi yang jujur, bukan yang dibuat-buat. Kondisi lahiriah kita di saat kita sedang sendiri, kondisi lahiriah kita saat tidak ada orang yang mengenali kita, tidak ada orang yang kita takuti dan lain sebagainya. Benar-benar kita yang sesungguhnya. Di situ kita bisa melihat dan mengetahui kondisi hati kita, apakah dia dalam kondisi yang baik atau tidak, lewat sikap kita di kala kesendirian kita.
Tidak ada yang melihat kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya juga ada hati yang hitam dan hati yang putih. Hati yang menjadi gelap akibat dosa yang menumpuk di dalamnya. Hati yang menjadi putih cemerlang karena tauhid dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di dalamnya. Nabi SAW telah menjelaskan bahwa hati bisa menjadi hitam dan bisa memutih. Beliau bersabda, tu'radul fitan 'alal qulubi kal hasiri 'udan 'uda, fa ayyu qalbin ushribaha nukita fihi nuktatun sauda, wa ayyu qalbin ankaraha nukita fihi nuktatun bayda, hatta tasira 'ala qalbain 'ala abyad mithla as-safa, فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربدا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. Fitnah akan dipaparkan, disajikan kepada hati manusia sedikit demi sedikit bagaikan tenunan sehelai tikar. Manapun hati yang dihinggapi oleh fitnah, niscaya akan melekat padanya bintik-bintik hitam. Begitu juga hati yang tidak dihinggapinya, maka akan terlekat padanya bintik-bintik putih, sehingga hati tersebut terbagi menjadi dua. Sebagian menjadi putih seperti batu licin yang tidak lagi terkena fitnah selama langit dan bumi masih ada, sedangkan sebagian yang lain menjadi hitam keabu-abuan seperti sebuah cangkir besar yang terbalik, tidak dapat meraup air, tidak mengetahui mana yang baik, tidak pula mengingkari kemungkaran melainkan apa yang telah diserap oleh hawa nafsunya. Hadis ini pertama jelas menerangkan bahwa hati ada yang hitam, ada yang putih. Sebabnya ketika hati itu merespon datangnya fitnah, ketika hati itu membuka diri, membuka pintunya, dan fitnah itu dipersilahkan masuk, fitnah itu berarti menjauh dari Allah, mendurhakai Allah dan yang lain sebagainya, maka hati itu akan menghitam. Tetapi jika hati itu tidak membuka dirinya ketika fitnah tersebut datang, maka hati itu akan memutih. Yang kemudian nanti di antara dampak buruk ketika hati itu membiarkan fitnah masuk ke dalamnya adalah yang beliau sabdakan di akhir hadis ini, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Dia tidak akan mengenal kebaikan, maksudnya dia tidak tahu kalau ini tuh yang benar, bahkan dilihatnya sebagai sebuah kesalahan. Wa la yunkiru munkaran, dan dia tidak mengingkari kemungkaran, maksudnya kemungkaran baginya suatu hal yang biasa-biasa saja. Kemungkaran baginya bukan suatu hal yang masalah bagi dirinya. Nah, ini kalau hati sudah menghitam, sudah terlalu banyak fitnah yang masuk ke dalamnya, fitnah itu bisa fitnah syubhat, bisa juga fitnah syahwat, maka dia tidak akan mengingkari kemungkaran yang dilihatnya. Karena derajat kemungkaran, derajat pengingkaran terhadap kemungkaran itu minimal dengan hati. Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, wa illam yastati' fa bi lisanihi, wa illam yastati' fa bi qalbihi." Barang siapa di antara kalian yang mendapati melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Namun jika tidak bisa, maka ubahlah dengan lisannya. Namun jika tidak bisa, maka ubahlah dengan hatinya. Minimal ingkari. Itu sudah level paling minimal. Namun orang yang sudah menghitam hatinya ini karena fitnah syubhat atau fitnah syahwat, maka dia tidak akan mengingkari kemungkaran tersebut. Dia akan merasa kemungkaran itu bukanlah sebuah masalah yang harus dia ingkari,
apalagi dia cegah, apalagi dia hentikan. Tinggal kita lihat bagaimana respon hati kita ketika mendapati kemungkaran. Kemungkaran itu sesuatu yang dianggap buruk oleh syariat, ya, bukan dianggap buruk oleh standar-standar lainnya, oleh syariat. Patokannya syariat. Manakala syariat memandang buruk suatu perbuatan, kemudian kita menjumpai perbuatan itu dan hati kita ini nggak bisa nerima, alhamdulillah itu alamat baik bagi hati kita. Tapi ketika ada suatu hal yang buruk, teman-teman kita yang kita kenal soleh mengingkarinya, kok kita ngerasa biasa saja, hati-hati. Bisa jadi kita sudah kena fitnah syubhat atau fitnah syahwat sementara kita tidak menyadarinya. Makanya orang yang bahagia, kata Nabi SAW, adalah as-sa'idu liman junnibal fitan. Seseorang yang bahagia itu adalah seseorang yang dijauhkan dari fitnah. Fitnah apapun itu. Jangankan membuka diri, membuka peluang bagi fitnah untuk masuk ke dalam dirinya. Justru fitnah itu dia jauhi. Ya. Justru fitnah itu dia jauhi. Entah fitnah syahwat, entah fitnah syubhat, terutama fitnah syubhat ini yang benar-benar berbahaya. Karena fitnah syubhat ini seringkali orangnya nggak ngerasa kalau dia sudah terpapar virus-virus fitnah syubhat itu, berupa pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Ya, makanya kemarin ada sebuah nasihat, ya, dari Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, bahwa bagi seorang pemula yang sedang belajar agama itu jangan dulu belajar tentang khilaf-khilaf ulama. Jangan dulu, ya, entah khilaf dalam masalah fikih, apalagi khilaf dalam masalah akidah, jangan dulu. Kenapa? Karena dia belum punya pondasinya. Alih-alih dia memahami kebatilan, penyimpangan, ya, pendapat-pendapat yang keliru itu, dia malah meyakini pendapat yang keliru itu sebagai sebuah kebenaran. Kenapa? Karena dia belum punya pondasinya yang kokoh. Sebenarnya mempelajari pendapat-pendapat kelompok-kelompok yang menyimpang itu penting supaya kita tidak terbawa pemikiran mereka. Tetapi jangan dulu buru-buru. Sebelum kita memasang pondasi akidah yang sahihah dalam diri kita, ya, sebelum kita memasang pondasi yang kuat dalam diri kita, karena fitnah syubhat sekali lagi itu benar-benar lebih halus dibandingkan fitnah syahwat. Seringkali orang yang terkena fitnah syubhat ini nggak ngerasa ada hal yang salah dalam dirinya. Lain dengan fitnah syahwat. Fitnah syahwat seringkali orang yang terpapar dengannya menyadari kalau dia itu salah, ya, hanya saja masih terkalahkan oleh syahwatnya atau hawa nafsunya. Maka jangankan membuka diri untuk fitnah itu masuk, orang yang bahagia ini, kata Nabi SAW, malah jauh-jauh dari fitnah. Makanya ketika nanti Dajjal itu datang, kata Nabi SAW, jika kalian mendengar Dajjal itu datang, maka menjauhlah. Karena Dajjal datang membawa fitnah syubhat terutama. Dia akan datang hadir mengaku sebagai Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang bijak adalah orang yang menyelam ke dalam relung hatinya untuk mengetahui apakah hatinya putih atau hitam. Ini maksudnya dia cek terus kondisi hatinya. Baikkah kondisi hatinya saat ini atau sudah mulai menurun? Sebagaimana kita perhatian terhadap kondisi kendaraan kita misalnya, ya, kita ngerasa, wah ini tarikan gasnya udah nggak enak ini, ya, ini remnya kayaknya udah mulai nggak pakem lagi ini, lampunya udah mulai redup, ya, saatnya diservis dan lain sebagainya. Itu kita perhatian sama kondisi kendaraan kita, ya, walaupun mungkin secara tampilan udah nggak bagus, kotor barangkali, tapi minimal dalamnya bagus, ya, minimal mesinnya sehat. Begitu juga seorang mukmin, hendaknya dia berikan perhatian yang lebih terhadap, dalam tanda kutip, mesinnya tadi berupa hati. Jangan hanya memberikan perhatian terhadap
lahiriah atau penampilannya saja. Selanjutnya ada hati yang lalai, ada hati yang terjaga. Allah berfirman, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawa." Dan jangan kamu taati orang yang kami jadikan hatinya lalai mengingat kami dan mengikuti hawa nafsunya. Kelalaian hati adalah tidurnya hati dan penghalang hati. Hati yang lalai tidak akan mencari kehidupan dan cahaya hatinya. Kebanyakan orang terjaga secara indera, secara lahiriah, akan tetapi pada kenyataannya dia sedang tidur. Kamu mengira mereka terjaga padahal mereka sedang tidur. Ini orang-orang yang tenggelam larut dalam hingar-bingar dunia. Bahkan dia tidak mengetahui apa yang menjadi kewajiban dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saking lalainya dia. Kelihatannya orang yang sangat semangat, kelihatannya orang yang sangat energik, tetapi sesungguhnya hatinya sedang tidur atau bahkan sudah mati. Karena tidak mengetahui apa yang harus dia lakukan. Jangankan mengetahui, menyadarinya pun tidak. Ya. Saya ini sebenarnya buat apa sih hidup di dunia ini? Apakah cuma untuk bekerja, cari uang, jadi orang sukses? Pertanyaan semacam itu nggak pernah muncul di benaknya. Fokusnya dia adalah terus bagaimana caranya menjaga asetnya, mengembangkan usahanya, dan seterusnya. Itu saja yang jadi pikirannya. Maka orang yang seperti ini berarti telah terlalaikan dari tujuan dihidupkannya dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati yang lalai adalah sarangnya setan. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ya, idza dzakara Allah taala khanas, ya, wa idza ghafila anhu waswas, inasyaitana jasimun ala qalbi bani Adam. Sesungguhnya syaitan itu jasim itu berdiam, ya, di dalam hati manusia, hingga ketika manusia itu mengingat Allah Subhanahu wa taala khanas, setan itu akan pergi menjauh. Wa idza dzakara wa idza ghafila anhu waswas. Tetapi ketika orang tersebut mulai lupa dari Allah, tidak mengingat Allah, tidak berzikir kepada Allah, mulai setan memberikan bisikan-bisikannya, ya, mulai setan berikan bisikan-bisikannya. Maka kita sudah seberapapun lamanya kita mengenal dakwah sunnah ini, jangan pernah merasa aman dari fitnah, ya, fitnah syubhat, juga bahkan fitnah syahwat. Syaitan itu terus-terusan berusaha mencari peluang untuk menggelincirkan anak Adam dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang setan menelan hati yang lalai sehingga dia membisiki dengan berbagai bisikan dan ilusi-ilusi batil. Bukan hanya tentang syahwat saja, tentang syubhat juga. Dia bisikkan bagaimana zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu dia buat manusia ini bermain dengan logikanya. Kalau Allah punya tangan, berarti Allah sama dengan makhluk. Karena makhluk punya tangan, berarti kalau gitu kita nggak boleh mengatakan Allah punya tangan. Ya, mulai dia menafikan sifat tangan bagi Allah. Ya. Ada seorang anak yang bertanya, Allah itu kan bisa melihat, berarti kalau Allah bisa melihat berarti Allah punya mata. Ya, berarti Allah punya mata. Dia katakan, oh tidak demikian. Ya, Allah tidak sama dengan makhluknya. Ketika Allah melihat, Allah bisa melihat, bukan berarti Allah punya mata. Ya, dia nafikan sifat mata bagi Allah Subhanahu wa taala, padahal di dalam Al-Quran Allah jelas-jelas menetapkan Allah memiliki mata. Ya. Ini hal-hal semacam ini kadang dibisikkan oleh syaitan, ya, sedangkan orang yang tidak menyadarinya, hingga akhirnya dia pun mengingkari sifat-sifat yang sesungguhnya sudah Allah tetapkan bagi dirinya sendiri. Jika seorang hamba ingat dan menyebut nama Allah, maka setan pun bersembunyi. Dia selalu di antara membisiki dan bersembunyi, itu saja, sebagaimana tadi perkataan Ibnu Abbas. Sebagaimana setan selalu memantau kelalaian hamba agar ia bisa menanam benih-benih angan-angan dan syahwat di dalam hatinya, maka benih-benih tersebut membuahkan duri dan bencana
setan selalu menyirami benih-benih tersebut sampai ia berhasil menutupi hati dan membutakannya. Ya. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum, dan syaitan menjadikan indah perbuatan menyimpang mereka. Ya. Orang-orang yang menyimpang kan ada aja alasan dan argumentasinya, dan tidak jarang alasan atau argumentasi mereka seolah tampak begitu bijak. Ya, pernah ada tuh yang aktivis LGBT, ya, dia bela orang-orang menyimpang itu dengan menyamakan dengan yang terjadi pada Kudanil, ya, di mana Kudanil itu ternyata silahkan dikoreksi kalau anak salah menyampaikan, ya, yang mengandung justru yang jantan, ya, bukan yang betinanya, ya. Itu boleh katanya, bisa terjadi begitu. Dia sama-samakan ke arah sana, ya. Maka tentu ini merupakan hal yang selalu dilakukan oleh syaitan, membuat segalanya tampak indah padahal itu sangat berbahaya bagi seorang manusia. Orang udah salah, ya, seorang dai udah salah, ya, kemudian kesalahannya nyata ditampakkan di depan khalayak atau publik, lalu ada orang yang menegurnya, menasihatinya, dianggapnya sebagai sebuah hujatan, ya. Ini adalah sebuah ujian dalam dakwah katanya. Ya subhanallah, orang salah dikoreksi, dinasihati, malah yang menasihatinya itu dianggap sedang menghujat, malah yang menasihatinya itu dianggap sedang iri dengki, ya. Jadi kesalahannya bagi dia merupakan sebuah kebenaran, ya, merupakan sebuah kebenaran. Sesungguhnya itu orang yang lalai sejatinya adalah kuburan bagi hati mereka. Apa yang ada di dalam hati mereka ibarat mayat yang ada di dalam kubur. Sebagaimana dikatakan, lupa berzikir mengingat Allah telah mematikan hati mereka. Tubuh mereka sebelum dikubur adalah kuburan bagi roh-roh mereka, ya. Karena jauh dari mengingat Allah. Persis sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah kamatsalil hayyi wal mayyit." Perumpamaan antara seorang yang mengingat Allah dengan orang yang melupakan Allah itu seperti antara orang yang hidup dengan orang yang mati, hampa hatinya. Ya, walaupun dia mungkin dikelilingi oleh orang-orang yang loyal kepadanya, walaupun dia dikaruniai harta yang melimpah ruah, akan tetapi kehampaan itu tetap dia rasakan karena jauhnya dia kepada atau dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hati yang menyimpang dan hati yang lurus. Allah berfirman, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Ketika mereka menyimpang, maka Allah benar-benar simpangkan hati mereka. Disimpangkannya hati artinya dipalingkan, dan menyimpangnya hati adalah berpaling dari petunjuk kepada kesesatan. Di antara doa orang-orang yang beriman kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Dan fenomena ini mungkin pernah kita jumpai di sebagian saudara kita, ya, yang dulunya semangat ngaji sekarang sudah mulai hilang dari pengajian, yang dulunya begitu semangat di dalam menjaga menutup auratnya sekarang mulai berubah sedikit demi sedikit, ya, ke arah yang tidak lebih baik. Maka hal semacam ini merupakan hal yang mungkin saja terjadi pada siapapun, bahkan yang sudah ngaji belasan atau mungkin puluhan tahun, ya. Jangan pernah merasa aman dari ancaman penyimpangan hati yang tadinya mengarah ke Allah kemudian mengarah kepada selain Allah. Yang dulunya suka murattal atau mendengarkan tilawatul Quran mulai diganti dikit-dikit dengan nasyid-nasyid, nanti pelan-pelan jadi nyanyian, ya, itu juga penyimpangan hati sama saja. Yang dulunya benar-benar menjaga omongannya sekarang sudah mulai los-losan aja kalau ngomong, ya, nggak peduli apakah omongannya itu
diridhoi Allah atau dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati jangan sampai merasa aman dengan menyimpangnya hati kita, dengan menurunnya kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak doa dengan doa yang dicantumkan di halaman ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana. Karena hidayah itu mahal. Selain dia harus dikejar, dia harus dijaga. Jangan sampai pergi. Dan Allah mengatakan dalam hadis qudsinya, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua itu dalam kondisi tersesat kecuali orang yang aku beri hidayah, maka mohonlah hidayah itu kepadaku. Jadi harus banyak-banyak minta hidayah kepada Allah. Minimal ketika kita melewati firman Allah, ihdinas siratal mustaqim, hadirkan hati kita. Benar-benar minta petunjuk itu kepada Allah. Jadi minta petunjuknya bukan hanya dalam kondisi bermasalah saja, ya Allah berikanlah saya petunjuk untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Bukan cuma kondisi itu aja. Kondisi sedang tidak menghadapi sebuah masalah pun tetap butuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hati yang berbolak-balik dan hati yang teguh. Ada juga hati yang berbolak-balik, ada juga hati yang teguh. At-taqlib, berbolak-balik, adalah berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Allah berfirman, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Kami balikkan hati mereka dan pandangan mereka sebagaimana seperti pertama kali mereka tidak beriman kepada Al-Quran, dan kami biarkan mereka bingung di dalam kesesatannya. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, laqalbu bani Adam asyaddu qilaban minal qidri idza ijtama'at qalya. Sungguh hati manusia itu sangat cepat berbalik melebihi tungku bila airnya mendidih. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, aktsaru ma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yahlif la wa muqallibal qulub. Di antara sumpah yang paling sering digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ucapan beliau, tidak, demi zat yang membolak-balikkan hati. Ini wahainya bisa diganti demi ini ya, karena ini konteksnya sumpah dan di depannya pun ada wawu. Ini wawul qasam, wawu sumpah ini, seperti ucapan wawu wallahi ya, atau walladzi nafsi biyadihi. Hati dinamakan hati sendiri karena dia bisa berbalik ya. Ibu bisa lihat bahasa Arabnya hati qalbun, sementara bahasa Arabnya berbolak-balik taqallub, taqallaba yataqallabu taqalluban, qallaba yuqallibu taqliban ya, itu artinya membolak-balik, terbolak-balik. Sementara hati sendiri bahasa Arabnya qalbun, berasal dari akar kata yang sama, yaitu huruf qaf, huruf lam, dan huruf ba. 3 huruf itu. Berbaliknya hati seperti berbaliknya hati seseorang dari jalan hidayah kepada jalan kesesatan. Ya, ini seperti seorang ulama dahulu namanya Abdullah Al-Qasimi kalau nggak salah itu. Dia bahkan pernah sempat dijuluki sebagai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kedua. Ya, pernah dijuluki sebagai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kedua karena pembelaannya terhadap dakwah sunnah. Tetapi apa? Karena terlalu banyak bergaul dengan orang-orang ateis dan buku-buku ateis hingga akhirnya ia pun mati dalam kondisi ateis. Ya, mengingkari Allah Subhanahu wa taala, padahal dulunya seorang mujahid, seorang pendakwah di atas sunnah ya. Abdullah Al-Qasimi kalau nggak salah namanya, nanti ibu bisa cari ceritanya, namanya Abdullah Al-Qasimi. Itu jadi contoh yang begitu membuat kita benar-benar gemetar begitu ya, bahwa namanya hidayah itu sungguh-sungguh di tangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang ditakutkan oleh orang-orang yang bertakwa ya. Tidak ada jaminan kita bakal dalam kondisi seperti ini terus.
kita bakal dalam kondisi taat terus sampai nanti wafat mendatangi kita, tidak ada jaminan ya. Lebih-lebih syaitan itu enggak bosan-bosan berusaha menggelincirkan kita sampai detik-detik akhir ya. Ini yang diceritakan oleh Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahumullah ya, putranya Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika Imam Ahmad sedang mengalami sakaratul maut ya, atau di menjelang kematian beliau mengatakan belum ya, tidak. Kemudian setelah mulai tersadar, putranya bertanya, ada apa ayah, kok tadi bilang belum atau tidak? Tadi syaitan berdiri di depanku dan mengatakan, kamu sudah berhasil mengalahkanku wahai Ahmad. Maka aku pun mengatakan belum berhasil ya. Selama roh ini masih di dalam badan, selama itu juga peperangan melawan syaitan masih berlangsung ya. Kapan dinyatakan berhasil? Ya ketika sudah memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita jangan pernah memandang sebelah mata orang-orang yang belum taat kepada Allah, karena boleh jadi nanti dia di akhir hayatnya malah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan boleh jadi naudzubillah min dzalik di akhir hayat kita malah menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum selesai semuanya, kita masih dalam trek perlombaan ini ya. Kita belum mencapai garis akhirnya, sehingga tidak ada yang bisa dan perlu dibanggakan dari diri kita, dan tidak ada yang bisa menjadi alasan untuk meremehkan orang lain. Semua itu ada di tangan Allah. Tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali jika Dia menghendakinya, karena Dialah yang membolak-balikkan hati siapa saja yang Dia kehendaki. Seorang hamba tidak bisa menghendaki sesuatu kecuali jika Rabb-Nya menghendakinya. Allah mengatakan, wa'alamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Ketahuilah sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dengan hatinya ya. Bahkan Mutarrif bin Syikhir rahimahullah pernah berkata ya, Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir, salah seorang tabi'in, pernah berkata, seandainya seluruh kebaikan, keimanan, ketakwaan, kesolehan, ketaatan kepada Allah dan lain sebagainya itu diletakkan di tangan kananku, seandainya semua kebaikan yang Allah pernah syariatkan itu diletakkan di tangan kananku, lalu kemudian hatiku ini dikeluarkan dari tempatnya, diletakkan di tangan kiriku, seandainya, maka aku tidak akan bisa, sampai kapanpun tidak akan pernah bisa memasukkan seluruh kebaikan yang sudah ada di tangan kananku ini ke dalam hati yang sekarang ada di tangan kiriku. Aku nggak akan bisa, kecuali jika apa? Kecuali jika Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghendakinya ya. Kecuali jika Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghendakinya. Padahal sudah sebegitu dekat, kebaikan ditaruh di tangan kanan ya, hati ditaruh di tangan kiri, tinggal tempelin gitu aja, tetap nggak bisa, kecuali jika Allah menghendaki. Makanya Allah berfirman ya, ketika wafatnya Abu Thalib, Nabi bersedih begitu dalam, karena Abu Thalib tidak meninggal dalam kondisi beriman. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mampu memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai, namun Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Makanya jika mungkin di sini ada ibu yang sedang diuji oleh Allah lewat putra-putrinya ya, atau lewat suaminya barangkali, atau orang tuanya, sudah banyak sekali menasihati mereka tapi kok nggak berubah-ubah ya. Satu hal yang harus diingat, tugas ibu hanya mengingatkan, menasihati. Adapun diterima atau tidak diterimanya nasihat itu sudah bukan wilayah ibu sebagai seorang manusia, itu sudah menjadi wilayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus doakan ya, terus doakan agar Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan pintu hati mereka ya.
hingga mau mendengarkan nasihat-nasihat yang baik untuk keselamatan mereka sendiri. Seorang hamba entah mendapatkan taufik Allah dan ditelantarkannya karena Allah lah yang membolak-balikkan hati para walinya kepadanya, menjadikan iman terlihat indah di dalam hati mereka dan meneguhkan mereka di atas keimanan tersebut sebagai bentuk karunia-Nya. Ini seperti yang Allah firmankan di akhir surah Al-Hujurat, wa habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah lah yang menjadikan iman itu begitu terasa indah dalam hati kita dan membuat kita betul-betul menyukai keimanan itu, dan Allah lah yang membuat kita membenci kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan, ya. Jadi semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, termasuk ketika kita bisa menyukai kebaikan, ya, ketaatan, amal soleh, itu semuanya di tangan Allah. Makanya di antara doa yang dimanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubbal amali alladhi yuqarribuni ila hubbika, ya, wa hubbal amali alladhi yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku mohon cintamu, kemudian cinta orang yang mencintaimu, dan cinta terhadap amalan yang terhadap amalan yang mendekatkanku terhadap cintamu. Jadi kita bisa suka kajian, ya, kita bisa suka sholat tepat pada waktunya, kita bisa suka ucapan-ucapan yang baik, itu semua karena Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita menyukai hal-hal tersebut, ya. Selanjutnya, dialah Allah yang memalingkan hati-hati musuhnya, menyesatkannya, menghalangi mereka dari hidayah sebagai bentuk keadilan. Jadi ketika Allah menyesatkan seorang manusia, itu tidak asal-asalan, wah si fulan sesat aja, wah si fulan hidayah aja, enggak. Masing-masing orang itu sudah Allah lihat kecenderungannya ke arah mana mereka, ya. Makanya Abu Thalib wafat dalam kondisi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal selama hidup, ada tidak jasa Abu Thalib yang bisa menjadi alasan agar dia jadi orang yang diberi hidayah? Apa jasanya Abu Thalib? Menjaga Nabi SAW. Mulai umur berapa Nabi? 7-8 tahun, ya. Mulai dari umur 8 tahun Abu Thalib menjaga Nabi SAW, sampai Nabi sudah jadi Rasul pun masih dijaga oleh Abu Thalib. Gak ada yang berani deketin Nabi apalagi ganggu. Sampai paman beliau yang suka ganggu itu, Abu Jahal, ya, Abu Thalib, Abu Lahab. Abu Jahal dalam hal ini pernah ganggu Nabi SAW, digampar sama Abu Thalib, ya, dan disampaikan kepadanya dengan panggilan yang merendahkan sekali, ya musaffirah istih, ya musaffirah istih, kata Abu Thalib kepada Abu Jahal saat itu, ya. Tapi ternyata Abu Thalib meninggal dalam kondisi kufur kepada Allah, alias tidak dapat hidayah. Mungkin ada orang yang berpikiran, kayaknya kok nggak adil sekali, ya. Abu Thalib sepanjang hidupnya jasanya luar biasa terhadap Nabi, kok malah mati dalam kondisi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dugaan kayak begini, suudzon atau tanda-tanda suudzon seperti ini yang mungkin muncul dalam pikiran kita, itu sudah ditepis oleh Allah jauh-jauh hari, ya. Ibu bisa buka surat Al-Qasas ayat 56. Al-Qasas ayat 56, ya. Allah berfirman tentang Abu Thalib, ya, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya engkau tidak dapat berikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, akan tapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada yang Dia kehendaki. Kalau sampai sini doang bacanya, ibu akan muncul perasaan kayak tadi, Allah kayaknya semaunya aja deh, ya, gak adil, ya, ngasih hidayah kok sesuai kehendaknya. Baca sampai akhir dong. Apa setelah itu kata Allah? Wa huwa a'lamu bil muhtadi, dan dialah yang paling tahu siapa yang berhak mendapatkan hidayah.
Jadi ketika seorang dapat hidayah itu enggak serta-merta begitu aja. Allah itu ya sudah menyortir, menyeleksi siapa yang pantas, siapa yang enggak pantas. Berarti ketika seseorang enggak dapat hidayah, orang itu dinilai oleh Allah tidak pantas mendapatkan hidayah karena memang dia tidak pernah menginginkan hidayah itu. Ya. Mungkin ada yang bertanya, loh, kalau memang Abu Thalib enggak menginginkan hidayah, buat apa dia bela-belain Nabi SAW, jagain Nabi SAW? Ada jawabannya enggak? Ada. Apa jawabannya? Ya karena Abu Thalib itu statusnya sebagai siapanya Nabi? Paman. Dan paman itu fungsinya menggantikan posisi bapak. Ya. Abu Thalib itu paman Nabi dari arah bapak apa dari ayah ibu? Arah bapak. Kakaknya siapa berarti? Bapaknya Nabi namanya siapa? Abdullah. Ya. Jadi seorang paman itu sudah menjadi sebuah kewajaran ketika menjaga, melindungi keponakannya sendiri, ya, apalagi paman dari arah bapak yang begitu kuat hubungannya, ya. Maka Abu Thalib dalam kasus ini menurut Allah Subhanahu wa taala tidak layak mendapatkan petunjuk atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia lebih tahu siapa yang berhak mendapatkan karunia-Nya dan keadilannya, dan dia tidak pernah zalim kepada hambanya. Nah, ini paragraf ini yang tengah-tengah nih Ibu beri catatan, ya. Kisah Abu Thalib surat Al-Qasas, ya. Kisah Abu Thalib surat Al-Qasas ayat 56. Siapa tahu nanti Ibu baca-baca ulang, ya. Kemudian Ibu menjelaskan kepada siapa saja begitu, Ibu bisa tambahkan penjelasan itu. Di antara contohnya adalah kisah Abu Thalib surah Al-Qasas ayat 56. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bahwasanya ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna quluba bani Adam kullaha baina isbi'aini min asabi'ir rahman ka qalbin wahidin yusarrifu kaifa yasha." Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Sesungguhnya semua hati manusia itu ada di antara dua jari Allah, dari jari jemari Allah yang maha pemurah, bagaikan menjadi satu. Kaqalbin wahid, seperti hati yang satu. Hati jutaan, miliaran, triliunan manusia ini semuanya ada di antara jari jemarinya, dua jarinya Allah Subhanahu wa taala. Allah palingkan siapa saja yang Allah kehendaki. Mudah bagi Allah untuk memalingkan hati seorang manusia. Setelah itu Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, ya Allah, Zat yang membolak-balikan hati, palingkanlah hati kami untuk mentaatimu. Ya, di sini Nabi SAW menjelaskan bahwasanya yang namanya hati itu bisa dibolak-balikkan oleh Allah sebegitu mudahnya. Karena hati manusia ini seluruhnya ada di antara dua jarinya Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini juga bahwa Allah memiliki jari, hanya saja tidak sebagaimana jari yang dimiliki oleh makhluk, ya. Ibu kalau dengar ceramah, dan Anda yakin mungkin suatu ketika nanti Ibu akan dengar ceramah atau bahkan sudah pernah dengar ceramah yang menafikan sifat. Menafikan artinya apa menafikan? Menghilangkan, meniadakan sifat Allah, padahal Allah menetapkan sifat itu bagi dirinya. Biasanya argumentasinya akan seperti ini nih. Ya. Kalau kita kalau kita tetapkan sifat jari bagi Allah, Allah punya jari begitu, berarti kita telah menyamakan Allah dengan makhluknya, karena makhluk punya jari. Sementara menyamakan Allah dengan makhluk hukumnya haram. Ini merupakan argumentasi atau logika yang keliru. Kenapa? Karena menetapkan sifat tidak berarti menyamakan hakikatnya. Jangankan antara jari Allah dengan jari makhluknya, jari antara sesama makhluk saja sama atau beda? Beda. Nih kita nih manusia semuanya di sini. Ada yang nggak manusia? Nggak ada, kita semua manusia di sini. Kita semua punya jari. Coba lihat jari kawan sebelahnya dengan jari kita, samakah atau beda? Beda.
ya. Padahal kita masih sama-sama manusia, kita juga punya jari. Kesamaan nama dan kepemilikan itu tidak berarti berkonsekuensi pada kesamaan hakikatnya, ya. Ibu punya jari, teman di sebelah ibu punya jari, jadi sudah beda. Padahal ibu masih sama-sama manusia, masih sama-sama ibu-ibu, ya. Tapi beda. Bagaimana lagi dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti jauh lebih berbeda. Dan orang-orang ini tidak konsisten. Ketika dia menafikan sifat jari misalnya bagi Allah, sifat wajah, sifat mata, sifat tangan, karena dia takut menyamakan Allah dengan makhluk disebabkan makhluk punya sifat-sifat itu, tapi dia tidak menafikan sifat lain yang dia tetapkan sendiri. Misalnya dia menetapkan sifat apa? Irodah. Irodah artinya apa? Kehendak. Dia menetapkan sifat kehendak. Dan dia tidak berkata, kalau saya tetapkan sifat kehendak, berarti saya menyamakan Allah dengan makhluk. Gara-gara makhluk juga punya kehendak. Gak konsisten dia, ya. Maka kalau kita bilang, loh kamu kok gak menafikan kehendak bagi Allah, padahal Allah juga punya kehendak, padahal makhluk juga punya kehendak. Dia akan bilang apa? Oh, kehendaknya Allah beda dengan kehendaknya makhluk. Ya kalau gitu, gitu juga dong cara berpikirnya dalam sifat-sifat yang tadi kamu tiadakan, kamu nafikan. Jarinya Allah berbeda dengan jarinya makhluk, ya. Nah, orang-orang seperti ini biasanya tidak konsisten di dalam menetapkan dan menafikan sifat, ya. Yang konsisten hanyalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika mereka menetapkan sifat yang Allah tetapkan, mereka tetapkan semuanya. Tidak ditetapkan sebagian, tidak dinafikan sebagian yang lain, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Asy'ariyah, ya, atau Asy'ari, ya. Mereka menetapkan sebagian sifat dan menafikan sebagian sifat yang lain dengan argumentasi yang tidak konsisten, ya. Nah, seperti ini wajib kita pahami agar kita tidak terbawa oleh mereka ikut-ikutan menafikan, mengingkari sifat Allah yang sebenarnya Allah tetapkan bagi dirinya, ya. Ini bukan perkara sepele, bukan perkara sederhana, ini perkara yang benar-benar serius, ya. Ibu misalnya meyakini bahwa diri ibu itu adalah seorang yang jujur. Ibu menetapkan sifat jujur bagi diri ibu, ya. Kemudian tiba-tiba ada orang entah berantah siapa dia mengingkari bahwa ibu adalah orang yang jujur. Pasti ibu nggak akan terima. Ente siapa? Kamu ini siapa? Ya, apa kamu lebih tahu dari saya? Saya ini orang yang selalu menjaga dan menjunjung tinggi kejujuran. Kok tahu-tahu datang terus bilang saya ini bukan orang yang jujur, ya, menafikan sifat jujur dari ibu pasti nggak terima. Nah, begitu pula lah Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang yang menafikan sifat yang sesungguhnya Allah tetapkan bagi dirinya, itu sesungguhnya tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah bilang dirinya punya tangan, dia bilang, orang ini bilang Allah nggak punya tangan, dan seterusnya, ya. Kemudian hati yang terkunci dan hati yang terbuka. Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran ataukah hati mereka yang telah terkunci? Hati yang terkunci adalah hati yang di dalamnya terdapat keburukan dan telah dikunci. Makanya sebagian masyayikh, ya, ulama begitu, kalau mengajari sesuatu kebaikan kepada seseorang, biasanya mereka akan berdoa apa? Fatahallahu alaika. Semoga Allah membukakan kebaikan ini buat kamu, ya. Dan Syekh Abdul Razak mengatakan bahwa kunci pertama di dalam menyampaikan nasihat adalah kita harus meyakini bahwa Allah lah khairul fattahin, bahwa Allah lah sebaik-baik zat yang membukakan hati, ya, sebaik-baik zat yang membukakan hati. Perumpamanya seperti sebuah kotak yang terkunci dengan gembok yang kuat.
maka tidak ada kebaikan yang bisa memasukinya. Oleh karenanya Nabi SAW juga pernah mengkhabarkan kepada kita bahwa di antara manusia ada orang-orang yang Allah jadikan sebagai kunci terbukanya kebaikan, dan ada orang-orang yang Allah jadikan sebagai kunci terbukanya keburukan, dan seterusnya. Inilah ulasan singkat tentang berbagai kondisi hati. Selamat bagi siapa saja yang telah disembuhkan dari berbagai penyakit hati, diselamatkan darinya sehingga dia memiliki hati yang sehat, dan ia termasuk golongan yang telah dianugerahi nikmat atas mereka, bukan termasuk golongan yang dimurkai, bukan pula golongan yang sesat. Ini ada tanya jawab nggak? Ini ada satu pertanyaan dulu. Ada Satu pertanyaan yang masuk. Ada satu pertanyaan. Coba kita lihat kaidah ke-10 ini ada berapa halaman? Masih lumayan banyak ini ya ternyata. Nah, pikir bisa gimana? Masih pekan depan juga tidak. Karena pikir bisa selesai tadi hari ini. Baik, untuk tanya jawab saja, silakan. Bagaimana cara menjaga hati tetap bersih, berpikiran jernih di saat tiba-tiba mendapati kejadian yang tidak disenangi, hal yang tidak sesuai dengan syariat yang dilakukan oleh orang yang sudah mengenal dakwah, dan bagaimana menasihati tanpa menyinggung perasaan. Berarti kaitannya dengan orang ini ya, bukan dengan Allah ya. Perasaan terhadap orang yang notabene-nya sudah mengenal dakwah kok malah melakukan suatu hal yang kita ingkari begitu. Hal pertama yang bisa kita lakukan adalah berusaha lebih dulu mencarikan uzur pemakluman. Ya, uzur pemakluman. Di antaranya barangkali ya dia punya alasan yang tidak kita ketahui kenapa dia melakukan itu. Ya. Misalnya melihat seorang ikhwan yang akhwat, kalau ibu akhwat berarti yang diketahui bahwa dia itu sebenarnya masih single, kok boncengan sama ikhwan ya yang umurnya kayaknya tidak terpaut jauh dari dia. Loh, kayaknya fulanah itu masih single, kok boncengan ya sama laki-laki yang umurnya kayaknya nggak terpaut jauh dari dia. Wah, jangan nih ya. Maka jangan berpikiran begitu. Carikan dulu alasan, barangkali itu mungkin kakaknya yang di perantauan lagi pulang kampung, boleh jadi kita nggak tahu ya. Atau mungkin siapanya yang bagian daripada mahramnya, ya bagian daripada mahramnya. Kalau kita memang perasaan keingintahuan kita itu tidak juga tersembuhkan, maka silahkan untuk mentabayunkannya dengan cara yang hikmah ya. Afwan Mbak, misalnya ya, tadi Ana kayaknya ngelihat anti ya di jalan ini berboncengan dengan ikhwan ya. Ana nggak mau suudzon, Ana nggak mau suudzon ya. Kalau boleh tahu itu masih mahramnya anti atau bukan ya. Atau bahasa-bahasa lain yang lebih santun, lebih hikmah daripada ini, hingga pada akhirnya menghilangkan suudzon kita. Makanya kita sebagai seorang mukmin juga dilarang untuk memposisikan diri yang mengandung suudzonnya orang lain. Sekali lagi, kita sebagai seorang mukmin juga dilarang untuk memposisikan diri di posisi yang mengundang suudzonnya orang lain. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Man wada'a nafsahu fi malamatin fala yalumanna man asa'a bihi dhann." Barang siapa yang memposisikan dirinya pada posisi yang mengundang suudzonnya orang lain, maka jangan salahkan jika nanti ada orang yang suudzon kepada dia. Karena apa? Dia sendiri yang ngundang-ngundang orang untuk suudzon. Makanya Nabi SAW ketika sedang berjalan bersama Sofiyah, kemudian dua sahabat melihatnya dan langsung berpaling bergegas, dipanggil sama Nabi SAW. Ya, innaha Sofiyah. Ini tuh Sofiyah, bukan siapa-siapa.
Kata sahabat tadi, kami tidak berpikiran macam-macam kok wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, inna syaitana yajri majrad dam. Ya, syaitan itu berjalan di dalam aliran darahnya manusia. Ya, sekarang kamu nggak berpikiran macam-macam, tapi nanti kalau kamu sudah sampai tempat yang baru, gak mustahil mulai muncul pemikiran atau perasaan dugaan-dugaan yang negatif tentang saya. Saya jelaskan, ini tuh Sofia, istri saya, ya. Nah, itu yang pertama, mencarikan uzur bagi saudara kita tersebut, ya. Yang kedua tadi sudah mentabayunkannya. Kemudian yang ketiga, dengan menyadari bahwa suudzon itu tidak ada baiknya sama sekali. Benar dia salah, salah tambah salah, ya. Karena suudzon itu sebagaimana tadi Nabi SAW kabarkan adalah bisikannya syaitan, ya. Wala inna ba'dadh-dhanni itsm, ya. Wajtanibu katsiran minadh-dhann. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jauhilah banyak-banyak berprasangka, menduga-duga. Karena seringnya prasangka, dugaan-dugaan seperti itu hanyalah mengandung dosa, hanyalah mengandung dosa, ya. Terus tadi yang kedua, bagaimana caranya menyampaikan nasihat? Apa gimana tadi? Tidak menyinggung perasaan. Oh, tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang jelas dengan cara yang hikmah itu. Tapi kalau pada akhirnya orang lain itu tersinggung, ya, maka pahamilah kita tidak punya kewajiban, tidak bertanggung jawab untuk terus menjaga perasaan orang lain. Walaupun kita tetap menyampaikannya dengan hikmah, ya, tapi kita nggak punya tanggung jawab, tidak punya tugas untuk selalu membuat orang itu senang, nggak punya, ya. Apalagi kaitannya dengan mencegah kemungkaran, itu orang biasanya akan lebih sulit menerima, lebih gampang, lebih mudah orang sakit hati ketika diapakan, ketika diajak untuk melakukan ibadah atau ketika diajak untuk meninggalkan maksiatnya. Meninggalkan maksiat biasanya, ya, karena meninggalkan itu bagi dia lebih sulit, ya. Maka kalau sampai ada orang sakit hati karena nasihat kita, padahal kita sudah berusaha menyampaikannya sehikmah mungkin, maka itu bukan kesalahan kita, bukan tanggung jawab kita, ya. Orang-orang sendiri, orang-orang itulah yang memiliki tanggung jawab untuk memanajemen perasaannya sendiri, bagaimana dia merespon nasihat yang disampaikan kepada dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup barangkali sampai di sini kajian kita. Insyaallah kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.